Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai murabbi yang agung bagi umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Beribadah di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yang dimana waktunya bertepatan dengan situasi yang sangat nifir saat ini. Saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan bala tentaranya yang sangat kecil namun berdampak begitu besar bagi kehidupan manusia. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Kita sebagai seorang yang beriman seharusnya menghadapi situasi ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini bahwa apa yang diturunkannya merupakan azab dan teguran bagi orang-orang kafir dan ujian bagi orang-orang mukmin. Bulan Ramadan kali ini memanglah sangat berbeda, namun tidak mengurangi kemuliaan bulan Ramadan meskipun kita hanya beribadah di rumah. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Teman-teman sekalian, dari penggalan ayat tadi, seharusnya kita sudah bisa peka tersinggung dengan kata terakhir, kezaliman. Zolim ini merupakan sifat terkeji. Mengapa saya mengangkat ayat tadi? Karena tidak asing jika saya mengatakan di sana corona, di situ corona, di mana-mana corona, hampir seluruh dunia terkena corona. Berarti hampir seluruh penduduk dunia melakukan kezaliman. Ingin terhindar dari perbuatan keji, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Dalil ini merupakan petunjuk bagi kita. Apa petunjuknya? Solat, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang suci. Insya Allah kita berada di jalan yang sebenar-benarnya. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Tentunya di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, rajin sholat, rajin mengaji, dan tentunya umat Islam pasti tahu bahwa sholat di masjid lebih tinggi 27 derajatnya dibanding orang yang sholat sendiri di rumah. Namun tiba-tiba corona datang berkunjung ke Indonesia, yang dimana mayoritas agamanya adalah agama Islam. Pemerintah mengimbau bahwa segala aktivitas dilakukan di rumah termasuk ibadah. Namun apa yang terjadi? Masih banyak orang-orang termasuk umat Islam beramai-ramai ke masjid beribadah dengan alasan kami tidak takut corona, kami lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di situasi seperti ini kita lebih rajin ke masjid, bukannya mengosongkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah mati karena corona adalah mati syahid bagi umat Islam? Kata-kata seperti ini memanglah terdengar sangat islami. Namun perlu kita ketahui bahwa sebelum pemerintah dan ulama mengambil keputusan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlebih dahulu mengambil keputusan demikian. Karena pada saat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi situasi yang sama, di mana ada wabah yang bernama taun. Taun adalah sejenis wabah penyakit dari kolera yang juga mudah menular. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falaisa min rojulin yaqa'u at-taun." Tiada seseorang yang tertimpa taun, fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiba. Kemudian menahan diri di rumahnya dengan sabar dan mengharap ridho ilahi. Ya'lamu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
illa kana lahu mithluhu ajrin syahida. Niscaya dia memperoleh ganjaran pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Teman-teman sekalian, tentunya dari hadis tadi kita sudah tahu bahwa pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengimbau agar tetap di rumah. Jikalaupun kita terkena, sabar dan ikhlaskanlah. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Bukankah agama dan kesehatan setara? Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan. Menghindari wabah bukan berarti menghentikan ibadah. Ulama-ulama Islam selain mengimbau untuk beribadah di rumah, mereka juga mengimbau agar kita lebih meningkatkan kualitas ibadah lebih dari sebelum-sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156, Alladzina iza asobathum musibah qalu, yakni ketika seseorang terkena musibah, ia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan di mana segalanya dilipat gandakan, bulan di mana jin dan syaitan dikurung, dan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dan bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tak lupa pula saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti protokol yang ada demi memutus mata rantai COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat musibah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wallahu yatawalla sholihin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.